Dalam lengkung kehidupan yang penuh liku, sebuah mimpi hadir dalam hidup dengan penuh semangat tak kenal lelah. Jemarinya bersahabat dengan kain dan jarum, merajut harapan di setiap helai benang yang terjalin. Kehidupan tidak selalu lembut, badai kesulitan dan rintangan menggulungnya tanpa ampun. Namun, berkat tekad yang kokoh, seperti akar pohon yang menghujam bumi, tak tergoyahkan oleh angin kencang. Halo, aku Zulfa, aku owner dari Rumah Jahit Nanisa. Terbentuknya Rumah Jahit Nanisa berawal dari keresahan aku sendiri, yang dimana saat itu aku sebagai mahasiswa manajemen semester 4, dimana masa-masa itu lagi bimbang dengan arah hidup aku, habis ini mau ngapain, lulus kuliah mau jadi apa, kayak gitu. Di samping itu aku punya skill yang menurut aku bakat itu sayang banget kalau nggak dikembangin. Dimana skill aku adalah mendesain dan menjahit busana. Pada akhirnya di tengah kebimbangan itu aku memutuskan untuk melangkah ke suatu jalan yang mungkin itu penuh resiko ya. Dan ya, aku memutuskan untuk mulai membangun Rumah Jahit Nanisa, dan di sini aku sekarang. Kemudian kenapa aku namain Rumah Jahit? Yaitu aku pengen customer aku itu merasakan kenyamanan layaknya sebuah rumah. Mereka bisa konsultasi, mereka bisa request desain sesuka mereka, dan bisa jadiin aku kayak temen gitu. Kalau Nanisa sendiri itu berasal dari nama belakang aku, yaitu Nur Anissa. N diambil dari Nur, kemudian Anissa. Dan setelah aku cari-cari di Google, ternyata artinya lumayan bagus. Nanisa itu artinya percaya diri dan bermanfaat untuk banyak orang. Tujuannya, Nanisa bisa menghadirkan karya yang membuat orang percaya diri. Kemudian Rumah Jahit Nanisa juga bukan hanya sekedar bisnis semata, tapi juga bisnis yang bisa bermanfaat untuk banyak orang. Rumah Jahit Nanisa telah menghasilkan berbagai karya, dan bahkan salah satu karyanya telah berhasil mengikuti ajang annual show PAPMI 10 pada tahun 2020. Lalu produk unggulan dari Rumah Jahit Nanisa itu kebaya. Karena menurutku kebaya itu kan biasanya dipakai buat acara-acara spesial gitu ya, buat orang-orang. Di samping itu, kebaya juga salah satu pakaian adat yang perlu dilestarikan. Kami juga punya pola kebaya khusus yang mungkin pola ini berbeda dari penjahit-penjahit yang lain. Selanjutnya, strategi yang udah aku jalanin dan menurut aku efektif sebenarnya simpel sih. Aku tuh suka sharing-sharing gitu di media sosial. Dari mulai dulu aku kursus, terus aku ikut kompetisi nasional, ikut fashion show di Jogja, terus tantangan-tantangannya, kesulitan-kesulitannya kayak gitu. Aku sharing aja di sosial media. Tanpa aku sadari, hal itu bisa jadi top of mind bagi teman-temanku, followersku, bahwa aku adalah seorang desainer dan penjahit. Jadi itu dengan sendirinya bisa jadi branding diriku dan Rumah Jahit Nanisa. Dua tahun berkarya
pastinya ada banyak hal yang menjadi tantangan buat aku. Salah satunya adalah sebagai penjahit itu kita harus bisa menganalisa karakter orang lain, karena bikin baju itu kan juga harus disesuaikan dengan siapa pemakainya, bagaimana karakternya, kayak gitu. Selain itu, karena profesiku juga selalu bersinggungan dengan banyak orang, dengan orang lain, jadi menuntut aku untuk selalu menurunkan ego untuk memenuhi keinginan mereka. Tantangan dan rintangan yang pernah aku alami akhirnya menjadi pembelajaran buat aku sekarang dan ke depan, membuat aku ingin selalu belajar dan terus belajar. Dengan banyak hal yang udah aku lewatin sebelumnya, tentunya banyak harapan untuk Rumah Jahit Nanisa, supaya bisa dikenal banyak orang, dan harapanku semoga Rumah Jahit Nanisa bisa menjadi lapangan pekerjaan yang bermanfaat untuk orang lain. Perjuangannya dalam hidup, Rumah Jahit Nanisa telah menenun kisah indah tentang keberanian, ketekunan, dan cinta yang mendalam terhadap seni menjahit.